Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diterpa hujan disertai angin kencang di Sragen, pohon tumbang timpa atap warung. Kandang ayam terbakar di Sragen, ribuan anak ayam mati. Sekolah Muhammadiyah di Solo menolak makan bergizi gratis. Ya, kebakaran hebat melanda kandang ayam di daerah Kalijambe, Kabupaten Sragen pada Senin malam. Api diduga dari pemanas suhu ruang di kandang ayam. Kandang ayam di daerah Grasak, Desa Ngebung, Kalijambe, Sragen ini terbakar pada Senin malam. Bangunan yang terbuat dari kayu ditambah banyaknya sekam padi serta kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan kandang berisi ribuan anak ayam yang akan dibesarkan. Minimnya peralatan dan sedikitnya sumber air membuat warga tak dapat berbuat banyak untuk memadamkan api. Menurut warga, kejadian kebakaran begitu cepat. Warga sekitar langsung mengevakuasi keluarga yang tempat tinggalnya dekat dengan kandang. Sementara api diduga dari pemanas ruang dari dalam kandang. Ayam ya Pak ya, baru diisi sekitar 1 minggu lah pokoknya itu kan. Nampaknya habis semua ya, karena yang warga itu tadi kan cuma kepikiran memadamkan api yang kena rumah sebelah ini kan, tadi kan isinya kan orang tua sudah jimbo itu kan diungsikan ke tetangga dulu kan. Kita enggak kurang paham ya Pak ya. Atau mungkin soalnya ini kan pakai pemanas nampaknya itu kan, kayak gas itu kan. Karena dimungkinkan dari pemanas karena masih 7 hari sehingga ayam memerlukan penghangat untuk menghangatkan ayam itu sendiri. Bangunan semi permanen karena di atas genteng, bawahnya mungkin kayu dan bambu. Sedikitnya 4.000 anak ayam mati terbakar. Kerugian diperkirakan hingga mencapai 400 juta rupiah. Heri Prastio melaporkan dari Sragen. Ya, di saat banyak sekolah menerapkan MBG dari pemerintah, Sekolah Muhammadiyah 1 Solo memilih untuk mengambil langkah berbeda. Mereka memasak sendiri menu makan untuk siswa karena sudah memiliki dapur dan kantin sejak 10 tahun lalu. Sejak pagi dapur kantin SD Muhammadiyah 1 Solo ini sudah mulai memasak. Bukan untuk menyediakan makanan MBG pemerintah, tapi untuk makan siang siswa yang sudah rutin dilakukan. Makan siang di sini disajikan secara prasmanan. Tiap siswa mengambil sendiri nasi, lauk, buah hingga sayuran. Untuk biaya orang tua hanya membayar Rp10.000 per hari. Biaya ini pun telah dimasukkan ke dalam sumbangan pembiayaan pendidikan atau SPP bulanan. Setiap hari, siswa menerima makanan dengan menu yang berbeda, tentu dengan kandungan gizi yang sudah ditetapkan. Selain itu, dapur kantin sekolah yang sudah 10 tahun beroperasi ini sudah mengantongi sertifikat kelayakan higienis, jaminan produk halal, dan juara pertama kantin sehat dari Kemenkes. Keberadaan dapur sehat inilah yang membuat pihak sekolah untuk tidak ikut dalam program makan bergizi gratis. Dan alasan lain adalah banyaknya pekerja yang nantinya akan kehilangan pekerjaan jika sekolah menerima MBG dari pemerintah. Sementara penyediaan makanan bergizi gratis atau MBG dapat dilakukan jika melalui mekanisme dapur kantin sekolah. Kejadian-kejadian dari beberapa daerah yang itu mungkin membuat kami sebagai orang tua merasa khawatir dan takut dengan kondisi seperti itu. Karena kesehatan anak-anak itu tetap yang utama. Alhamdulillah dari kami SD Muhammadiyah 1 Kecamatan Surakarta sudah memiliki kantin yang insya Allah bersih, sehat,
Dan itu pun tidak hanya dalam jangka waktu setahun 2 tahun. Kantin ini sudah berjalan sekitar 10 tahun. Jadi saya sampaikan, saya tahu SD Muhammadiyah 1 berada di kawasan SPPG tersebut. Hanya saya menyampaikan izinkan saya berupaya terlebih dahulu untuk bisa mengelola dapur SD Muhammadiyah 1, karena selain saya harus berkoordinasi dengan orang tua, kemudian saya juga punya tenaga-tenaga yang selama ini sudah bekerja dengan kami selama 10 tahun, yang tentunya setelah ini saya harus memikirkan beliau-beliau akan saya arahkan kemana. Mandiri sehat dan berkelanjutan, diharapkan siswa ini bisa menjadi contoh kemandirian dalam penyediaan gizi bagi siswa dan bisa berjalan berdampingan dengan program nasional. Heri Prastio melaporkan dari Solo. Jelang dimulainya sekolah rakyat di Kota Semarang, 100 siswa peserta didik mulai memasuki asrama Senin siang lalu. Sebelum memasuki asrama, para siswa juga dilakukan cek kesehatan oleh petugas. Ratusan peserta didik sekolah rakyat di Kota Semarang Senin siang sudah mulai berdatangan. Sebelum mulai, para siswa harus melewati proses pengecekan kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua dalam kondisi prima sebelum memulai aktivitas belajar di lingkungan asrama. Bagi orang tua, melepas buah hati bukan hal yang mudah. Namun mereka senang dan bangga anaknya bisa masuk dan bersekolah tanpa mengeluarkan biaya. Sekolah rakyat diharapkan bukan hanya sekedar tempat menimba ilmu, tapi juga rumah kedua bagi siswa untuk mengubah masa depan. Biar bisa sekolah lebih baik lagi, terus harapannya biar bisa mencapai cita-citanya yang diinginkan. Nanti jauh dari anak gimana ini? Ya, sekarang ya agak sedih. Sedih ya? Tapi demi anak biar sukses. Alhamdulillah, yang membantu kita. Senangnya gimana? Lebih enak, lebih baik, pokoknya lebih nggak terlalu ribet apa ya. Oh gitu ya. Ya biar anak-anak lebih pintar lagi, lebih banyak yang dukung di sini. Banyak lah kita. Untuk sekolah rakyat di Kota Semarang sendiri, tahap pertama dimulai untuk 50 siswa SD dan 50 siswa SMA, di mana mereka akan tinggal di asrama. Untuk kesiapan pembelajaran, sekolah rakyat setidaknya telah disiapkan para guru hingga tenaga kependidikan dan pengasuh asrama. Selain memperoleh sekolah gratis, para siswa juga akan diberikan fasilitas tempat tidur, lemari, meja belajar, hingga peralatan keperluan mandi. Tes kesehatan. Untuk tes kesehatan memang hari ini anak-anak nanti langsung di asrama. Dan setelah itu melakukan kegiatan yaitu pengenalan lingkungan sekolah di awal. Kesiapan dari tenaga pengajar sendiri seperti apa? Kesiapannya alhamdulillah Kota Semarang udah squadnya squad lengkap. Dari gurunya ada 19, terus tendiknya yaitu terdiri dari staf, terus wali asrama, wali aso, keamanan, kebersihan sampai dapur itu ada 34, total kita sudah ada 54, jadi sudah lengkap, dikategorikan sudah untuk siap untuk menerima anak-anak. Untuk penempatan sementara, sekolah rakyat di Kota Semarang saat ini menempati Balai Latihan Kerja Pemerintah Provinsi Jateng di Kecamatan Pedurungan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Abu Bakar Ba'asyir menemui Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo di Solo Senin siang. Kedatangan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ruki Sukoharjo itu menasehati Jokowi. Ba'asyir tiba di kediaman Jokowi sekitar pukul 12:30 siang. Kedatangannya langsung disambut Jokowi. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 20 menit. Usai bertemu, Ba'asyir mengatakan dirinya datang sebagai ulama yang menasihati para pemimpin negara. Saya hanya menasihati. Orang Islam itu wajib menasihati rakyat, pemimpin, dan orang kafir harus dinasihati.
Nah, Pak Jokowi ini orang yang kuat, jadi mudah-mudahan jadi pembela Islam yang kuat. Itu saja nanti ya. Nasihatnya apa, Tat? Nasihatnya? Ya nasihatnya ya supaya kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik. Sebab saya ini sedang berjuang, minta supaya negara ini diatur dengan hukum Islam. Presiden pun sudah saya nasihati lewat surat, ya itu saja. Hanya nasihat itu kewajiban seorang ulama menasihati. Menasihati saya untuk mengabdi pada Islam. Nah, itu aja. Ya, terima kasih. Ya, petani di Demak punya cara unik untuk mengusir hama tikus di lahan pertanian mereka. Mereka memakai tradisi turun-temurun yang dikenal dengan nama gropiokan. Seperti apa tradisinya? Berikut liputannya. Kematian 2 remaja asal belahan Jepara karena tersengat listrik jebakan tikus di area pertanian Desa Pasir, Kecamatan Mijan, Demak, membuat pemerintah daerah Demak mengambil langkah. Mereka mengajak petani untuk menggunakan cara gropiokan hama tikus. Tradisi turun-temurun dalam membasmi tikus di area pertanian dinilai lebih aman dan efektif untuk mengatasi masalah hama di area pertanian. Di waktu bersamaan, Bupati Demak juga melarang petani menggunakan jebakan listrik karena membahayakan. Tentunya kita pakai pembasmian hama tikus ini pakai cara yang alamiah, yang sudah ditentukan oleh para sesepuh kita dengan cara gropiokan salah satunya. Kemudian kami himbau untuk tidak memasang jebakan listrik yang tentunya tidak hanya membahayakan bagi masyarakat ataupun karena memang pernah sering kejadian sehingga tidak terulang. Cara kerja tradisi ini memakai air, asap, dan tongkat untuk memburu tikus yang bersembunyi di dalam tanah. Mereka menyemprotkan air dan asap ke leng atau rumah tikus. Saat tikus keluar dari sarangnya, para petani memukulnya. Metode ini digunakan setiap kali memulai musim panen. Musim tanam biasanya masa menjelang labuh ini. Menjelang hujan Terus ini harapannya gimana, Pak? Harapannya untuk bantu apa? Ya, kalau bisa ya kelanjutannya dari PPL-nya petani kan pemerintahnya kan selalu ikut peduli, ikut andil, mantu gerakan-gerakan dan langkah-langkah untuk mengurangi hama tikus tersebut. Mungkin ada solusi dari pihak pemerintahan kan yang lebih baik gitu loh harapannya. Hama tikus menjadi ancaman bagi para petani. Perkembangan tikus yang sangat cepat menjadi ancaman tanaman para petani juga. Dinas Pertanian didorong untuk terlibat dalam penanganan hama tikus di area pertanian. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak.